Assalamualaikum. Kali ini Bapak Ibu guru hebat, kita akan memahami bersama mengenai pendekatan dalam konseling. Saya sangat yakin Bapak dan Ibu guru BK hebat sudah mengetahui pendekatan apa saja atau teori apa saja yang menjadi dasar dari pendekatan konseling ini. Ada teori behavior, ada teori humanistik, ada teori psikoanalisis, ataupun teori lainnya. Nah, untuk kali ini kita bahas 4 teori dulu yuk. Yang pertama ada psikoanalisis, yang kedua ada behavioral, yang ketiga ada trait and factor, dan yang keempat creative art terapi. Yuk kita bahas bersama. Sekarang kita lanjut ke pendekatan kreatif art terapi. Art terapi ini perpaduan antara dua keilmuan, yaitu kesenian dan psikologi, yang menghasilkan teknik yang menarik. Nah, teknik ini bisa menjadi salah satu bentuk bahasa visual untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan klien terhadap permasalahan yang tidak bisa diungkapkan. Oke, art terapi adalah sebuah proses penyembuhan yang dilakukan dengan membuat sebuah karya seni yang kreatif. Nah, proses penyembuhan ini berguna dalam meningkatkan kualitas kehidupan. Teori ini dapat membantu mengatasi gangguan emosi, menyelesaikan konflik, menambah wawasan, mengurangi perilaku bermasalah, serta meningkatkan kebahagiaan hidup. Creative art therapy ini memang merupakan teknik terapi modern, tetapi kalau kita melihat runtunan teori-teori konseling lain, seperti pada teori psikoanalisis, seni dapat dianalisis untuk konten simbolisnya. Dan pada teori Gestalt, seni memungkinkan klien untuk mengalami dan mengekspresikan persepsi dan kesadaran langsung. Pada teori behavioristik juga, pendekatan perilaku untuk art terapi ini melibatkan prinsip-prinsip modifikasi perilaku atau teknik art terapi tradisional. Nah, prinsip penguatannya juga digunakan melibatkan klien dalam art terapi dan perilaku yang diinginkan. Dan pada teori konseling kognitif, art terapi juga melibatkan penilaian dan pengembangan proses kognitif. Nah, pendekatan ini terutama didasarkan pada karya Piaget dan psikolog kognitif lain. Selanjutnya pada teori konseling Jung, analisis warna dapat ditelusuri dari karya Jung yang mencatat bahwa penggunaan warna berhubungan dengan persepsi dan penilaian. Art terapi ini adalah aliran yang berasal dari aliran positivisme dalam konseling. Art terapi juga memandang manusia sebagai manusia yang positif dan dapat mengembangkan potensinya. Art terapi percaya bahwa setiap orang memiliki kreativitas dalam dirinya. Melalui seni, seseorang dapat mengungkapkan perasaannya, mengekspresikan diri, mengidentifikasi permasalahan, dan melakukan relaksasi serta katarsis atau metode pelepasan emosi. Art terapi memiliki tujuan. Yang pertama, memberikan informasi yang lebih bernilai pada proses terapi karena menyediakan karya seni konseli yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian perkembangan konseli. Yang kedua, sebagai sarana dan pelepasan emosi atau katarsis, di mana hal ini sebagai pelepasan pengalaman yang menyakitkan dan mengganggu. Yang ketiga, mengurangi tingkat stres dan menginduksi respon relaksasi fisiologis melalui pengubahan suasana hati. Dan yang terakhir, menambah wawasan tentang kompleksitas hubungan antara fisiologis, emosi, dan gambar sebagai bagian dari intervensi efektivitas yang telah dilaksanakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah proses konseling. Tahapan yang pertama yaitu tahap awal atau sesi pembukaan, dan yang kedua sesi mengungkapkan perasaan, yang ketiga sesi eksplorasi, dan yang keempat tahap diskusi, serta yang terakhir tahap pemecahan masalah. Pada umumnya teknik ini sama dengan teknik lainnya, tetapi art terapi dalam pengeksplorasian masalahnya menggunakan media agar mempermudah konseli dalam penyampaian masalah yang ada.
Untuk proses tahapan konseling yang dilakukan adalah pertama penilaian yang digunakan oleh terapis untuk mencari tahu apa yang akan dilalui klien dan untuk mendapatkan informasi lain tentang klien. Pada titik ini, terapis akan memutuskan apakah terapi seni adalah pilihan yang baik atau hanya membuang-buang waktu saja. Selanjutnya adalah perawatan di awal atau membangun hubungan baik. Hal yang perlu dilakukan pertama selama sesi ini adalah terapis membangun hubungan yang baik dengan klien. Hubungan antara klien dan terapis adalah penting karena memungkinkan untuk mengembangkan kepercayaan dalam hubungan. Yang ketiga ada tahap pengobatan mid-pass. Kita cukup sulit untuk mengetahui kapan sesi terapi berubah dari bagian awal ke fase tengah atau mid-pass. Nah, tetapi ada beberapa perbedaan penting yang menandai mulai dilakukannya mid-pass tersebut. Nah, pertama, kepercayaan antara klien dan terapis terbangun. Fokus dari sesi bagian pertengahan lebih berorientasi pada tujuan. Nah, untuk alasan ini, bagian pertengahan dari sesi konseling sering dianggap sebagai periode utama. Selanjutnya, tahap pengakhiran. Penghentian terapi seni dapat dilakukan oleh klien atau terapis, dan pemutusan umumnya diputuskan ketika terapis atau klien menyadari bahwa terapi sudah cukup. Nah, beberapa teknik konseling kreatif art therapy. Pertama ada terapi musik, di mana musik pada hakikatnya adalah bagian dari suatu budaya. Musik dapat membantu konseli berhubungan dengan pikiran dan perasaan dan mengkomunikasikan emosi yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Karena musik memiliki struktur dasar yang ditandai oleh ritme, melodi, nada, dan tempo yang digunakan untuk mempromosikan struktur pada klien dan pikirannya yang tidak teratur dan kacau. Misalnya klien dengan skizofrenia. Proses terapi musik. Nah, di sini konselor mendengarkan dan memahami perasaan klien. Konseli menyanyikan lagu favorit atau mendengarkan musik. Nah, musik memiliki 3 bagian penting, yaitu beat, ritme, harmoni. Beat mempengaruhi tubuh, ritme mempengaruhi jiwa, sedang harmoni mempengaruhi ruh. Nah, selanjutnya guru BK menanggapi dan konseli mengganti lirik lagu favorit dengan afeksi marah, bahagia, kecewa, dan sedih. Lalu guru BK fokus pada perubahan positif. Nah, konseli diperbolehkan membuat lagu. Yang terakhir, konselor atau guru BK menyesuaikan komposisi musik dengan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Nah, di sini konseli memainkan berbagai macam instrumen seperti drum, gembreng, lonceng, kecapi, dan lain-lain. Selanjutnya ada terapi drama. Terapi drama muncul sebagai alternatif yang lebih fleksibel. Terapi drama termasuk penggunaan role playing, tetapi terkait dengan penggunaan teater kreatif sebagai media untuk ekspresi diri. Nah, proses terapi drama. Guru BK menentukan topik masalah. Nah, konseli melakukan, menafsirkan, dan memerankan suatu peran dalam situasi tertentu. Metode ini dapat meningkatkan ingatan konseli, memunculkan bakat seni. Konseli mampu menerima tanggung jawab dan berbagi. Kelemahan terapi ini adalah memakan banyak waktu dan butuh kepiawaian konselor dalam memilih masalah yang urgent. Selanjutnya, konselor memilih tokoh. Konseli mengembangkan pikiran dan minatnya. Lalu konselor memotivasi konseli agar percaya diri. Dan konseli bebas meragakan dan menghayati tokoh, bermain peran tertentu dalam situasi tertentu, melakukan gerakan untuk mengekspresikan diri, atau tidak bertindak tanpa kata, lalu mengulangi perilaku atau situasi yang menyebabkan konseli mengalami masalah di masa lalu. Teknik selanjutnya terapi tari. Nah, tari adalah integrasi atau lebih khusus reintegrasi pikiran dan tubuh. Gerakan dapat mencerminkan suasana hati klien dan menunjukkan fleksibilitas atau kekakuan. Terapi ini memberikan kesempatan bagi klien untuk
mengekspresikan diri dalam gerakan, menyalurkan ekspresi diri dalam bentuk tarian. Nah, hal ini merangsang, memberi energi dan merelaksasikan tubuh klien. Nah, pada proses terapi tari, konselor atau guru BK memberikan pengertian untuk melakukan gerakan sesuai dengan afek yang diinginkan, marah, kecewa, senang, berbunga-bunga, dan lain sebagainya. Konseli di sini mengungkapkan gerakan sesuai perasaan melalui gerakan tangan, kaki, atau tubuh, kepala, atau ekspresi wajah saja. Nah, metode ini menumbuhkan empati dan perasaan positif, dukungan sosial, perasaan di mana konseli tidak sendirian. Konseli akan belajar menerima masa lalu dan menyadari hal tersebut tidak bisa dirubah. Tari akan memperbaiki mood dan suasana hati. Selanjutnya, konselor meminta konseli meniru gerakan konselor. Nah, di sini konseli menari dengan gerakan yang bisa mengubah perasaan. Berikutnya, konselor memberikan penguatan ketika konseling bergerak dan menikmati proses terapi. Nah, di sini konseli menggunakan pakaian longgar, sepatu ringan, atau bertelanjang kaki. Selanjutnya, melihat bagaimana konseli bergerak. Nah, di sini konseli menghilangkan semua perasaan negatifnya. Dan ada painting and drawing. Nah, gambar adalah sebuah mimpi di mana gambar adalah keinginan-keinginan baik disadari ataupun tidak muncul di atas kertas. Dan gambar merupakan sebuah kenyataan dan merupakan hasil dari pikiran pada momen tertentu sehingga mendorongnya untuk menggambar. Gambar juga merupakan konstruksi dari individu yang berisi pengalaman masa lalu dan apa yang mereka pikirkan tentang pemecahan di masa depan. Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Membasuh. Nah, itu tadi mengenai pendekatan creativity art therapy. Semoga kita bisa mempraktekannya di satker masing-masing ya. Selanjutnya tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mengetahui materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.